Pernahkah kamu meninggalkan sebuah percakapan dengan perasaan mengganjal, seolah ada sesuatu yang tidak sesuai? Mungkin kata-kata mereka terdengar lancar, tetapi instingmu mengatakan cerita yang berbeda. Atau mungkin kamu pernah menghadapi seseorang yang begitu mahir memelintir kebenaran, hingga kamu mulai meragukan persepsimu sendiri. Jika ini terdengar akrab, kamu tidak sendirian. Percakapan dengan pembohong bisa menjadi salah satu momen yang paling melelahkan, membingungkan, dan syarat emosi dalam hidup kita. Para Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, kita bisa mengontrol cara kita merespons. Di akhir video ini, kamu akan memiliki 5 strategi ampuh untuk menghadapi kebohongan dengan kekuatan dan integritas. Mulai dari mengenali tanda-tanda kebohongan, tetap tenang di bawah tekanan, hingga menetapkan batasan untuk melindungi energi emosionalmu, kamu akan merasa lebih siap menghadapi percakapan yang paling sulit sekalipun. Jadi, tarik napas dalam-dalam, santai, dan mari kita bahas 5 cara menghadapi percakapan dengan pembohong. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video seperti ini. Mari kita mulai. Mengenali tanda-tanda kebohongan. Dalam percakapan, kata-kata seringkali mengalir seperti sebuah tarian, tetapi saat seseorang tidak jujur, ritmenya terasa tidak selaras. Mengenali tanda-tanda kebohongan bukan hanya soal menangkap seseorang dalam sebuah dusta, tetapi juga memahami kapan integritas sebuah percakapan telah terganggu. Kesadaran ini adalah langkah awal untuk melindungi kedamaianmu. Pembohong biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda besar, tetapi kebohongan mereka muncul dalam cara yang halus, hampir tidak terlihat. Misalnya, kata-kata mereka mungkin tidak sesuai dengan nada suara mereka, cerita mereka terasa tidak masuk akal, atau bahasa tubuh mereka menunjukkan ketidaknyamanan. Perhatikan ketidakkonsistenan. Jika seseorang menghindari kontak mata atau terlihat gelisah saat berbicara, ini bisa menjadi tanda adanya ketidakjujuran. Namun, penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini bukan jaminan mutlak. Beberapa orang secara alami gugup, sementara yang lain telah menguasai cara menyembunyikan kebohongan mereka. Tujuanmu bukanlah untuk menuduh, tetapi untuk mengamati pola-pola yang ada. Kebohongan seringkali muncul dalam cara seseorang berbicara, bukan hanya dalam apa yang mereka katakan. Pembohong cenderung menggunakan bahasa yang terlalu samar, atau memasukkan detail yang tidak diperlukan untuk menutupi kebenaran. Mereka mungkin menghindari jawaban langsung, atau mengulang pertanyaanmu untuk membeli waktu. Bayangkan cerita mereka sebagai jaring laba-laba yang rapuh. Meskipun pada pandangan pertama terlihat masuk akal, jaring itu akan runtuh ketika kamu mulai mengeksplorasi detailnya. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa mereka terjebak macet, tanyakan di mana macetnya. Jawaban mereka mungkin menunjukkan keraguan atau kontradiksi. Kebohongan biasanya tidak memiliki dasar pengalaman nyata, sehingga seringkali logikanya tidak kokoh. Bahkan pembohong terbaik pun tidak selalu dapat mengendalikan respons fisik mereka. Tubuh, pada akhirnya, memiliki bahasanya sendiri. Tanda-tanda seperti berkedip berlebihan, menghindari kontak mata, atau gelisah sering dikaitkan dengan kebohongan. Namun, konteks adalah segalanya. Beberapa orang menunjukkan perilaku ini karena gugup, baik mereka jujur maupun tidak. Ekspresi mikro, gerakan wajah yang singkat namun mencerminkan emosi sejati seseorang, juga bisa menjadi petunjuk. Senyuman yang tidak sampai ke mata, kilatan kemarahan saat menyangkal, atau kerutan cepat bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kata-kata mereka. Tujuan dari mengenali kebohongan bukanlah menjadi terlalu curiga, tetapi membangun kesadaran. Stoikisme mengajarkan kita untuk mendekati dunia dengan kejernihan, bukan kecurigaan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak benar, jangan lakukan." Gunakan kebijaksanaan ini sebagai panduan.
bukan untuk menuduh tetapi untuk menjaga integritasmu saat menghadapi ketidakjujuran. Dengan tetap mengamati tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan, kamu memberikan dirimu kekuatan untuk tetap tenang dan terkendali. Biarkan tindakan dan kata-kata mereka membimbing pemahamanmu. Ingatlah, kebenaran seringkali terungkap seiring waktu. Kesabaran adalah kunci, dan melindungi kedamaianmu adalah yang terpenting. Tetap tenang dan terkendali. Menghadapi pembohong seringkali terasa seperti berdiri di tengah badai. Kata-kata mereka dapat memutarbalikkan realitas, membingungkan emosi, dan membuatmu mempertanyakan penilaianmu sendiri. Namun, ada satu kebenaran yang perlu kamu pegang. Kamu tidak harus melangkah ke dalam kekacauan itu. Saat dihadapkan dengan kebohongan, reaksi pertama kita seringkali emosional. Kemarahan, frustrasi, atau bahkan keterkejutan bisa muncul ke permukaan. Reaksi-reaksi ini adalah hal yang wajar tetapi juga berbahaya jika dibiarkan menguasai. Ketika emosi mengambil alih, kita kehilangan kejernihan yang diperlukan untuk menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Stoikisme memberikan pelajaran abadi di sini. Kamu tidak bisa mengendalikan tindakan pembohong, tetapi kamu bisa mengendalikan responsmu. Disinilah letak kekuatanmu. Bukan dalam membungkam pembohong, tetapi dalam membungkam badai di dalam dirimu sendiri. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang tajam. Ketika kamu tetap tenang, kamu mampu melihat dengan jelas melalui kabut kebohongan. Bayangkan emosimu sebagai api. Kata-kata pembohong adalah percikan api, dan reaksimu adalah bahan bakarnya. Hapus bahan bakar itu, dan api pun padam. Untuk tetap tenang, fokuslah pada cara menenangkan dirimu di saat ini. Pernapasan dalam yang teratur adalah salah satu alat yang paling sederhana namun sangat efektif. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan selama 3 hitungan lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi siklus ini sampai ketegangan mulai mereda. Teknik ini tidak hanya menenangkan sistem sarafmu, tetapi juga memberimu waktu untuk berpikir sebelum merespons. Penting juga untuk memberi jeda sebelum berbicara. Pembohong seringkali bergantung pada respons emosional untuk mempertahankan kendali. Ketika kamu memberikan jeda yang disengaja, kamu mengganggu ritme mereka. Ketenangan yang disengaja ini bukanlah tanda kelemahan, itu adalah bentuk kekuatan yang halus. Cobalah mengadopsi pola pikir seorang pengamat yang netral. Alih-alih mengambil kata-kata mereka secara pribadi, lihatlah sebagai kumpulan data. Apa pola yang muncul? Apakah mereka mencoba memanipulasi emosimu, mengalihkan perhatian, atau menciptakan keraguan? Dengan menjauh secara emosional, kamu dapat menganalisis situasi dengan objektivitas yang lebih besar. Bayangkan pikiranmu sebagai danau yang tenang. Ketika kamu bereaksi secara emosional, itu seperti melemparkan batu ke dalam air, menciptakan riak-riak yang mengganggu permukaan. Tetapi ketika kamu tetap tenang, danau tetap jernih, mencerminkan kenyataan sebagaimana adanya. Para Stoik kuno percaya dalam membudayakan kedamaian batin meskipun ada kekacauan di luar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Gunakan prinsip ini sebagai perisai terhadap ketidakjujuran. Salah satu praktik yang efektif adalah mengubah sudut pandangmu. Alih-alih melihat tindakan pembohong sebagai serangan pribadi, anggap itu sebagai cerminan karakter mereka, bukan dirimu. Perspektif ini membantumu melepaskan diri secara emosional, membuatmu lebih mudah untuk merespons dengan tenang. Strategi lain yang bisa membantu adalah mencatat setelah percakapan sulit. Tuliskan pikiran dan perasaanmu. Apa yang memicu emosimu? Bagaimana responsmu? Apa yang bisa kamu lakukan berbeda di lain waktu? Menulis membantu memproses pengalamanmu dan membangun ketahanan emosional untuk masa depan. Dengan tetap tenang, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu tetapi juga membuat pembohong kehilangan kendali. Mereka mengandalkan respons emosional untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi ketenanganmu membuat mereka kehilangan pegangan.
Ini seperti berdiri di tengah mata badai. Meskipun semuanya berputar di sekitarmu, kamu tetap teguh dan tidak terpengaruh. Ketika kamu menolak mencerminkan energi mereka, pembohong dipaksa untuk menghadapi tindakan mereka sendiri. Mereka mungkin mencoba menggandakan kebohongan mereka, tetapi tanpa reaksimu sebagai jangkar, kata-kata mereka kehilangan kekuatan. Ketenangan dalam situasi ini menjadi bentuk perlawanan yang tenang. Setiap kali kamu menghadapi pembohong, kamu membuat pilihan, menjaga energi emosionalmu atau membiarkannya terkuras. Tetap tenang bukan hanya soal menang dalam percakapan, tetapi juga soal melindungi kesejahteraanmu. Kedamaianmu terlalu berharga untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak menghormatinya. Ingat ini saat kamu menghadapi pembohong. Ketenanganmu adalah armormu, napasmu adalah perisaimu, dan ketenanganmu adalah kemenanganmu. Biarkan kata-kata pembohong jatuh tanpa daya melawan pikiranmu yang tenang. Mengajukan pertanyaan strategis. Pembohong sering berharap bahwa kamu akan menerima kata-kata mereka begitu saja. Namun pertanyaan yang tepat dapat membongkar narasi mereka. Ketika dilakukan dengan bijaksana, pertanyaan tidak hanya mengungkap ketidakjujuran tetapi juga memberikan kejelasan, memungkinkanmu untuk menavigasi situasi dengan percaya diri. Ini bukan tentang menginterogasi seseorang atau menangkap mereka dalam momen besar yang dramatis, melainkan ini adalah tentang mengarahkan percakapan menuju kebenaran atau setidaknya pemahaman. Pertanyaan ibarat lentera di ruangan gelap, menerangi sudut-sudut yang tersembunyi. Ketika seseorang berbohong, cerita mereka seringkali rapuh, seperti tambal sulam dari setengah kebenaran dan detail yang direkayasa. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, kamu dengan lembut menguji titik lemah dalam cerita mereka. Tidak seperti tuduhan yang membuat orang cenderung bertahan, pertanyaan justru mendorong mereka untuk mengungkap lebih banyak tentang proses berpikir dan niat mereka. Misalnya, pembohong sering mengandalkan ketidakjelasan atau detail yang terlalu direncanakan. Jika seseorang mengatakan, "Aku terlambat karena macet," itu terdengar seperti pernyataan yang cukup masuk akal di permukaan. Namun, sebuah pertanyaan sederhana seperti, "Di mana macetnya?" atau "Berapa lama kamu terjebak?" dapat mengungkapkan celah dalam cerita mereka. Keindahan pendekatan ini terletak pada caranya yang tidak menuduh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya mengundang mereka untuk menjelaskan lebih jauh, dan disinilah kebohongan seringkali mulai runtuh. Pertanyaan juga membantu memindahkan fokus dari dirimu. Pembohong sering mencoba memanipulasi percakapan, mengarahkannya pada reaksi atau keraguanmu. Dengan bertanya, kamu mengambil kendali, membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kebohongan mereka. Jenis pertanyaan yang kamu ajukan juga sangat penting. Pertanyaan terbuka, yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak, sangat efektif. Pertanyaan ini mendorong pembohong untuk memperluas cerita mereka, meningkatkan kemungkinan adanya inkonsistensi. Misalnya, alih-alih bertanya, "Apakah kamu hadir di rapat kemarin?" yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, coba tanyakan, "Apa yang dibahas di rapat kemarin?" Atau alih-alih, "Apakah kamu menyelesaikan proyek itu?" Tanyakan, "Bagaimana kamu mendekati proyek itu?" Perhatikan perbedaannya. Versi pertama memberi pembohong jalan keluar yang mudah, sementara versi kedua memaksa mereka untuk memberikan lebih banyak detail yang sulit untuk direkayasa secara meyakinkan. Pertanyaan lanjutan juga merupakan alat yang sangat kuat. Ketika pembohong merasa bahwa kamu memperhatikan, mereka mungkin mencoba menggandakan cerita mereka. Dengan tenang mengajukan pertanyaan lanjutan seperti, "Bisa kamu jelaskan bagian itu lagi?" Atau, "Apa maksudmu dengan itu?" Memaksa mereka untuk menyusun ulang kebohongan mereka, meningkatkan kemungkinan kontradiksi. Bagaimana kamu bertanya sama pentingnya dengan apa yang kamu tanyakan. Nada yang tenang dan netral menjaga percakapan tetap terbuka.
dan mencegah orang lain menjadi defensif. Bahkan ketika kamu mencurigai adanya kebohongan, hindari sarkasme, permusuhan, atau nada merendahkan. Ini hanya akan mendorong pembohong untuk menggandakan kebohongan mereka. Bayangkan, seperti mengetuk kaca untuk menguji retakan. Pukulan keras akan memecahkannya, tetapi ketukan lembut mengungkapkan titik lemahnya. Dekati pertanyaanmu dengan rasa ingin tahu, bukan dengan konfrontasi. Pola pikir ini membantumu tetap tenang dan menjaga percakapan tetap produktif. Keheningan adalah alat yang sering diremehkan dalam percakapan dengan pembohong. Setelah mengajukan pertanyaan, tahan diri untuk mengisi keheningan. Biarkan keheningan itu bertahan. Hal ini sering lebih kuat daripada kata-kata. Pembohong yang terkejut oleh pertanyaan mungkin mencoba tergesa-gesa menjawab, tetapi keheningan memaksa mereka untuk menghadapi ketidaknyamanan mereka. Teknik ini memberimu lebih banyak wawasan tentang perilaku mereka. Apakah mereka ragu-ragu, terbata-bata, atau terlalu defensif? Reaksi ini seringkali sama pentingnya dengan kata-kata mereka. Bayangkan cerita pembohong sebagai rumah dari kartu. Sekilas, mungkin terlihat kokoh, tetapi keseimbangannya sangat rapuh. Pertanyaanmu bertindak seperti dorongan lembut menguji kekuatannya. Satu pertanyaan yang tepat bisa meruntuhkan seluruh struktur, mengungkapkan kebenaran di bawahnya. Para Stoik sangat menghargai kejernihan dan logika, percaya bahwa kebenaran paling baik ditemukan melalui pemikiran dan pengamatan yang hati-hati. Marcus Aurelius menasihati, jika seseorang dapat menunjukkan bahwa apa yang aku pikirkan atau lakukan salah, aku akan dengan senang hati mengubahnya. Karena aku mencari kebenaran. Pendekatan ini berlaku di sini. Ajukan pertanyaan bukan untuk mempermalukan atau menghukum, tetapi untuk mencari kejelasan bagi dirimu sendiri. Ketika kamu mengajukan pertanyaan yang tepat, kamu memberdayakan dirimu untuk melihat situasi sebagaimana adanya. Kejelasan ini memungkinkanmu merespon dengan bijaksana daripada dengan emosi, menjaga integritasmu tetap utuh. Menetapkan batasan. Kebohongan seperti gulma yang membandel bisa mengambil alih taman mental dan emosionalmu jika dibiarkan. Menetapkan batasan bukanlah tentang menghukum pembohong, melainkan tentang melindungi ruangmu dan memprioritaskan kedamaian serta integritasmu. Saat kamu menetapkan batasan yang jelas, kamu tidak hanya mengelola perilaku orang lain, tetapi juga menegaskan nilai dirimu sendiri. Batasan sangat penting karena pembohong seringkali memanfaatkan garis-garis yang kabur. Mereka mungkin mengandalkan kepercayaan, kebaikan, atau bahkan keenggananmu untuk menghadapi mereka guna mendorong kebohongan mereka lebih jauh. Jika kamu membiarkan perilaku mereka terus berlanjut tanpa kendali, hal itu dapat menyebabkan kelelahan, kebingungan, dan bahkan meragukan diri sendiri. Namun ingatlah bahwa batasan bukan tentang mencoba mengendalikan tindakan pembohong. Sebaliknya, batasan adalah keputusan tentang apa yang akan dan tidak akan kamu toleransi dalam hidupmu. Kurangnya, batasan bisa membuatmu merasa terjebak, seolah-olah kamu terus-menerus mencoba bernavigasi dalam labirin kebohongan seseorang. Hal ini terutama berlaku ketika berhadapan dengan pembohong kronis, mereka yang menjadikan kebohongan sebagai gaya hidup. Kebohongan mereka dapat menguras energi emosionalmu, meninggalkan rasa frustrasi yang dalam. Menetapkan batasan mengirimkan pesan yang jelas. Kamu menghargai kejujuran dan tidak akan menyia-nyiakan energimu untuk menghadapi kebohongan. Ini bukan tentang ultimatum atau menciptakan konflik, tetapi tentang menciptakan ruang di mana kepercayaan dan rasa hormat menjadi prioritas. Langkah pertama dalam menetapkan batasan adalah kesadaran diri. Tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa besar akses yang ingin kamu berikan kepada orang ini terhadap emosimu, waktumu, atau kepercayaanmu. Jika kebohongan mereka terus-menerus melukaimu atau membuat hidupmu lebih rumit, mungkin sudah waktunya untuk menciptakan jarak. Bersikaplah jelas dan langsung. Batasan kehilangan kekuatannya jika terlalu samar atau tidak konsisten. Misalnya, jika seseorang terus-menerus berbohong padamu,
kamu bisa mengatakan, "Aku butuh kejujuran dalam percakapan kita. Jika aku merasa tidak mendapatkannya, aku akan menarik diri." Pernyataan ini menetapkan ekspektasi yang jelas dan menjelaskan konsekuensinya dengan tenang dan tanpa agresi. Batasi kerentananmu. Pembohong seringkali memanipulasi informasi sensitif untuk keuntungan mereka. Meskipun penting untuk autentik dalam hubungan, kamu tidak berutang kepada siapapun akses ke dunia batinmu. Lindungi urusan pribadi dan perasaanmu sampai kepercayaan mereka benar-benar terbukti. Lindungi waktu dan energimu. Jika kebohongan seseorang merusak atau menguras energimu, tidak apa-apa untuk membatasi interaksi dengan mereka. Misalnya, kamu dapat memilih untuk membuat percakapan tetap singkat atau menghindari diskusi tentang topik tertentu. Menetapkan batasan adalah satu hal, tetapi menegakkannya adalah hal lain. Beberapa orang, terutama pembohong kebiasaan, mungkin menguji batasanmu untuk melihat apakah kamu serius. Disinilah konsistensi menjadi sangat penting. Jika kamu telah menyatakan bahwa ketidakjujuran akan memiliki konsekuensi, pastikan untuk menindaklanjutinya saat batasan tersebut dilanggar. Ini tidak berarti kamu harus berdebat atau membela diri. Sebuah respons sederhana dan tenang, seperti, "Aku tidak nyaman melanjutkan percakapan ini sekarang, seringkali sudah cukup." Tujuannya adalah tetap tegas tanpa memperkeruh situasi. Batasan juga berarti menghormati batasanmu sendiri. Jika perilaku pembohong terus berdampak padamu meskipun sudah ada upaya untuk menetapkan batasan, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali hubungan itu sepenuhnya. Terkadang, batasan yang paling sehat adalah memilih untuk menjauh. Bayangkan hidupmu seperti taman. Tanpa pagar, gulma dan hama bisa masuk dengan bebas, merusak apa yang telah kamu rawat dengan susah payah. Batasan adalah pagar pelindung di sekitar taman itu, menjaga apa yang penting sambil tetap membiarkan cahaya, udara, dan hubungan yang sehat masuk. Keindahan dari batasan adalah kamu yang menentukan di mana harus menggambarnya. Mungkin itu berarti membatasi seberapa sering kamu berinteraksi dengan rekan kerja yang tidak jujur, atau mungkin itu berarti mendefinisikan ulang persahabatan yang telah dirusak oleh kebohongan. Dimanapun kamu menggambar garis itu, ketahuilah bahwa itu hanyalah caramu menjaga dirimu sendiri. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hubunganmu saat ini. Adakah orang-orang yang ketidakjujurannya terus-menerus merusak kedamaianmu? Batasan apa yang bisa kamu tetapkan untuk melindungi kesejahteraanmu? Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hubunganmu saat ini. Adakah orang-orang yang ketidakjujurannya terus-menerus merusak kedamaianmu? Batasan apa yang bisa kamu tetapkan untuk melindungi kesejahteraanmu? Batasan bukan tentang memutuskan hubungan sepenuhnya, tetapi tentang menciptakan dinamika yang lebih sehat. Dengan mendefinisikan apa yang akan dan tidak akan kamu toleransi, kamu mengirimkan pesan yang kuat bahwa kedamaian dan integritasmu adalah prioritas, dan kamu bersedia untuk mempertahankannya. Menanggapi dengan integritas. Saat berhadapan dengan kebohongan, alat terkuat yang kamu miliki adalah integritasmu. Sangat menggoda untuk membalas perilaku pembohong dengan manipulasi serupa, menghadapi kebohongan dengan kebohongan, atau memojokkan mereka dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilaimu. Namun memilih untuk tetap berpegang pada prinsip bukan hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga menunjukkan kekuatan sejati. Menanggapi dengan integritas dapat lebih efektif dalam melucuti pembohong dibandingkan dengan konfrontasi langsung. Pembohong tumbuh subur dalam kekacauan. Mereka mengandalkan kebingungan, reaksi emosional, dan distorsi kebenaran untuk mendapatkan kendali. Namun, dengan merespon dengan kejujuran, ketenangan, dan kejernihan, kamu menolak untuk terjebak dalam permainan mereka. Integritas menjadi kompasmu, memastikan bahwa meskipun dikelilingi oleh kebohongan, tindakanmu tetap sejajar dengan prinsip-prinsip yang kamu pegang.
Merespons kebohongan dengan kebenaran bukan hanya soal moralitas. Ini juga tentang mempertahankan kejernihan dalam situasi yang dirancang untuk mengaburkannya. Kebohongan menciptakan efek riak kebingungan, membuat sulit untuk membedakan antara kenyataan dan kebohongan. Dengan berpegang pada kebenaran, kamu membangun landasan stabil yang memotong kekacauan tersebut. Dalam pandangan Stoik, integritas berarti menjaga kendali atas perilakumu sendiri, apapun tindakan orang lain. Ketika kamu tetap setia pada nilaimu, kamu melampaui ketidakjujuran daripada terjerat di dalamnya. Integritas juga menetapkan batasan secara diam-diam. Ini memberitahu pembohong bahwa meskipun mereka mungkin memutarbalikkan kebenaran, kamu menolak untuk melakukan hal yang sama. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana cara merespons dengan integritas dalam situasi seperti ini? Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, respons pertama harus berupa pengendalian emosi. Pembohong seringkali mengharapkan konfrontasi atau kemarahan, tetapi ketika kamu merespons dengan tenang, kamu mengambil alih situasi. Misalnya, jika seseorang berbohong padamu, hindari langsung menyerang balik. Sebaliknya, katakan dengan tenang, "Itu bukan yang aku dengar. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut?" Pendekatan ini menjaga fokus pada fakta, bukan emosi, memberimu keunggulan dalam percakapan. Memiliki integritas bukan berarti mengabaikan kebohongan. Jika sebuah kebohongan berdampak langsung padamu, tanggapi dengan mengangkat masalahnya. Tetapi lakukan dengan cara yang mencerminkan karaktermu. Daripada melabeli seseorang sebagai pembohong, fokuslah pada ketidakkonsistenannya. Misalnya, "Aku perhatikan apa yang kamu katakan sebelumnya tidak sesuai dengan ini. Bisa kamu jelaskan ulang?" Cara ini mengalihkan tanggung jawab kepada mereka untuk menjelaskan tanpa menyerang secara pribadi. Ketika situasi memungkinkan, jangan ragu untuk menyatakan pandanganmu. Pembohong mungkin mencoba memutarbalikkan realitas, tetapi komitmenmu pada kebenaran dapat mengubah arah percakapan. Menyatakan kebenaranmu bukan berarti mencoba meyakinkan pembohong. Itu adalah cara untuk memperkuat pemahamanmu sendiri terhadap situasi. Hal ini membantu kamu tetap berpijak pada kenyataan, apapun upaya mereka untuk memanipulasinya. Merespons dengan integritas seringkali membuat pembohong terkejut karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka biasanya mengantisipasi sikap defensif, kemarahan, atau bahkan balasan manipulasi. Ketika kamu tetap tenang dan berbicara dengan jujur, kamu menolak memberikan mereka kekacauan yang mereka cari. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Kebohongan mereka kini tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Integritas juga melindungi kedamaianmu. Dengan tetap fokus pada nilaimu, kamu menghindari terseret dalam siklus frustrasi atau pembalasan. Ini bukan tentang menang dalam percakapan, tetapi tentang memastikan bahwa kamu meninggalkan situasi dengan rasa damai, mengetahui bahwa kamu tetap setia pada dirimu sendiri. Bayangkan integritas seperti sebuah cermin. Ketika kamu merespons kebohongan dengan kebenaran, kamu memegang cermin itu, merefleksikan segala sesuatu sebagaimana adanya. Bagi pembohong, ini mungkin terasa tidak nyaman karena mereka melihat tindakan mereka dengan jelas, mungkin untuk pertama kalinya. Tetapi bagimu, cermin itu adalah sumber kejernihan, memastikan bahwa apapun distorsi dalam kata-kata mereka, kamu tetap berpijak pada kenyataan. Kebenaran mungkin tidak selalu mengubah pembohong, tetapi kebenaran mengubah dirimu. Ini memperkuat kemampuanmu untuk tetap teguh di tengah kebohongan, membuktikan bahwa kamu tidak perlu turun ke level mereka untuk melindungi dirimu. Luangkan waktu untuk merenungkan pertemuan terakhirmu dengan seseorang yang tidak jujur. Bagaimana kamu merespons? Apakah reaksimu sejalan dengan nilai-nilaimu? Atau apakah kamu terseret ke dalam kekacauan emosi? Refleksi ini dapat membantumu menemukan cara untuk membawa lebih banyak integritas ke dalam interaksimu di masa depan. Merespons dengan integritas membutuhkan keberanian dan disiplin diri.
Tidak selalu mudah untuk tetap tenang atau menahan dorongan untuk membalas. Tetapi setiap kali kamu memilih untuk berintegritas, kamu memperkuat karaktermu, melindungi kedamaianmu, dan memberikan contoh bagi orang lain. Bahkan di tengah kebohongan, integritas mengingatkanmu pada satu kebenaran sederhana. Cara kamu merespon selalu ada dalam kendalimu. Biarkan pembohong mengungkapkan dirinya melalui tindakannya, sementara kamu tetap tenang, berpijak, dan setia pada dirimu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang 5 cara menghadapi percakapan dengan pembohong berdasarkan kebijaksanaan stoikisme yang dapat diterapkan dalam tindakan nyata. Kami berharap strategi-strategi ini dapat menginspirasi kamu untuk mendekati ketidakjujuran dengan kejernihan, ketenangan, dan kekuatan. Ingatlah, tetap berpijak pada kebenaran bukan hanya sebuah keterampilan, melainkan sebuah pilihan yang dapat kamu buat setiap hari. Dengan mempraktikkan pengamatan yang tenang, menjaga integritasmu, dan menetapkan batasan yang sehat, kamu melindungi kedamaianmu dan memperkuat nilai-nilai yang kamu junjung tinggi. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan konten-konten berikutnya yang berfokus pada kebijaksanaan stoikisme dan pengembangan diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.